Shalom, selamat berjumpa bagi kita sekalian. Syukur kepada Allah bahwa kita masih diperjumpakan pada hari ini dalam Rehat edisi Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Kita persiapkan pembacaan kita dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pun juga kami bersyukur pada saat ini Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kami untuk kembali membaca serta merenungkan firman-Mu yang akan kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan anugerah yang masih terus kami alami sampai saat ini Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan, anugerahi kami dengan hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat 15. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin firman Tuhan. Duta Raja Batulan bahasa Toraya, Pesuanna Datu. Menjadi utusan sebuah organisasi adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi yang bersangkutan. Dengan demikian, ia dianggap lebih berkompeten mewakili sejumlah anggota organisasi tersebut, walaupun di balik semua itu terdapat tanggung jawab yang harus diembannya. Ia harus bersedia memenuhi tugas pengutusannya dan kembali membawa pertanggungjawaban jawab kepada organisasi yang mengutusnya. Sebelum ia berangkat, ia tentu harus menyusun strategi agar tugas pengutusannya berjalan maksimal. Perintah dalam perikop ini terutama berlaku untuk para rasul, namun prinsip rohani di dalamnya berlaku untuk semua pelayan Tuhan. Sebelum diutus, mereka diberitahukan apa saja yang akan dilakukan dalam misi, yakni memberitakan kerajaan sorga kepada domba-domba yang hilang dari Israel untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan. Semua itu dilakukan dengan cuma-cuma karena mereka menerima dengan cuma-cuma pula. Selain itu, mereka diperintahkan untuk tidak membebani pikiran mereka dengan harta, juga dengan perbekalan dan tempat tinggal. Karena bagi orang yang menolak kedatangan para murid
dan berita keselamatan yang disampaikan, maka orang atau kota tersebut akan menerima hukuman pada hari penghakiman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya dalam Kristus, kita disebut sebagai utusan Tuhan atau duta raja. Ini merupakan hak istimewa dan tugas istimewa kita juga, yakni mewartakan berita Injil Kristus. Kristus telah berkarya untuk keselamatan kita, dan Ia telah memberikannya kepada kita juga dengan cuma-cuma. Kita pun diutus untuk mengemban pelayanan pekabaran Injil. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Terima kasih untuk tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberitakan Injil dan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami semua di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus, kami semua dimampukan untuk menjalankan tugas kerasulan, agar dunia semakin mengenal Engkau ya Tuhan, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.